Halo teman-teman, balik lagi di Raga Tech Story. Pada hari ini saya mau benerin apa ya bilang ini ya, iPad bukan, ini apa ya, semacam tab lah ya. Ini Realme Pad Mini kalau nggak salah namanya. Nah ini serinya nih kalau teman-teman mau lihat. Kita lihat dulu sini serinya. Nah ini tipe RMP 2105. Nah jadi pad ini atau tab ini punya masalah, yaitu dimana dia nggak bisa dipencet layarnya. Nah, jadi touchnya itu bermasalah. Saya curiga ada di fleksibelnya. Makanya itu saya beli LCD pengganti untuk ngegantiin LCD yang udah rusak. Nah ini kita lihat aja dalamnya ya. Jadi ini udah dibuka sebenarnya. Jadi kemarin-kemarin tuh udah sempat bongkar, terus dicari tahu kenapa, kira-kira apakah bisa diperbaiki di layarnya ini. Tapi ternyata enggak. Jadi masalahnya itu mungkin ada di sini nih. Nah, kalau misalnya kelihatan sini, ya, misalnya fokus ya. Nah, itu tuh kayak ada yang patah. Nah, jadinya mau nggak mau ya harus diganti full. Kenapa? Soalnya kayaknya nggak ada yang jual fleksibelnya ini doang nih. Kalau bisa ada yang jual fleksibel ininya doang, itu enak. Jadi bisa diganti ininya aja. Karena saya yakin kerusakannya pasti di situ. Tuh. Tapi ya karena nasib berkata lain, jadinya harus beli full satu layar seperti ini. Tapi kalau teman-teman ada yang punya pengalaman mungkin pernah ngebenerin pad tab atau sih sebutannya ini ya tab lah ya kita sebutin, tab semacam ini, dan kebetulan masalahnya sama, ada masalah di fleksibelnya sini, bolehlah tulis di kolom komentar ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Nah, ini tuh masalahnya ada di sini. Tadi masalah di sana ya. Sorry. Masalahnya di sini. Cuman fleksibelnya itu nanti dicolokinnya ke sini nih, ada di balik backplate-nya ini nih. Nah, jadi nanti ini kita buka, terus fleksibelnya kita masukin ke sini. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran gimana saya cara buka layar si tabnya ini. Sebenarnya ini dibukain sama teknisi sih. Jadi ini pernah dibawa ke tempat servis dan kata teknisinya, ya mending ini aja Pak, beli baru aja Pak. Katanya layarnya waktu itu kondisinya mungkin lagi mahal gitu harganya. Kalau sekarang tuh harganya kayak udah turun. Yang tadinya harga layarnya mungkin 1 jutaan gitu ya. Dan sekarang tuh udah turun jadi sekitar 200 ribuan mungkin. Nah, jadi saya udah beli penggantinya di online shop, harganya cuma 200 ribuan. Dan ya itulah, jadinya saya beli penggantinya dan saya coba perbaikin sendiri. Nah tapi kalau teman-teman penasaran gimana cara bukanya, sebenarnya mirip dengan smartphone, cuman bedanya ini lebih gede aja. Itu tuh kita bisa pakai apa sih, heat gun ya, untuk ditembakin di sekeliling layar ini untuk membuat lemnya itu meleleh dan bisa kita buka gitu secara gampang. Kalau misalkan nggak punya heat gun bisa pakai hair dryer juga. Nah itu saya biasanya pakai hair dryer untuk bikin si lemnya itu meleleh. Terus ya tinggal dicongkel dengan perlahan dari sisi-sisinya sini. Bisa pakai kartu SIM card yang udah nggak kepake atau apapun itulah yang bisa dipakai biasanya untuk ngecongkel bagian sisi dari smartphone atau tab ya. Oke, ini saya beli penggantinya yang ini. Ini ada di online shop saya beli. Nah ini nanti kita bongkar, kita lihat isinya, dan bakal kita pastiin apakah bisa nyala atau enggak. Oke, let's go. Nah, ini gini ya. Ini masih ada apa sih? Covernya plastik. Terus ini bagian belakangnya
yang ada konektornya ini dulu. Nah, ini yang lama dan ini yang baru. Kelihatan ya perbedaannya. Kalau di sini dia ada plastik pelindungnya banyak dan ini di sini sedikit doang. Tapi yang kita lihat di sini secara ukuran sama. Tuh. Dan ini untuk konektornya maju. Sama ya. Ini bisa kita langsung tes nanti ke padnya atau ke tabnya ya. Nah sekarang kita bakal coba tes dulu dipakai di padnya tanpa dilem untuk memastikan si layarnya itu bisa digunakan. Oke. Nah ini nih. Oke teman-teman, ini kita coba dulu. Teman-teman ingat, ini nggak perlu ditekan terlalu kencang ya. Jadi pelan-pelan aja, make sure dia udah klik gitu. Jangan terlalu kencang, kalau nggak nanti malah tambah rusak. Oke? Nah, oke. Sekarang kita coba nyalain ya. Oke. Ya, jadi ini kondisinya si padnya ini udah lama nggak dicas. Harus kita coba cas dulu ya. Apakah ada baterainya atau enggak. Oke, dia nyala. Ini pertanda bagus, teman-teman. Nanti kita coba ininya ya, fungsi-fungsinya. Jadi kelihatan ya, di sini nih ada logo powernya. Nah, logo charge di sini. Nah, ini bakal kita tunggu dulu aja kali ya, mungkin sekitar 5-10 menit. Nanti untuk kita nyalain dan kita coba touchscreen-nya itu bisa berfungsi atau enggak, oke? A few moments later. Oke, ini kita cek fungsionalitinya ya. Ini tadi saya buka dulu screen guard-nya. Nggak kerekam karena agak ngalangin pergerakan layarnya. Jadi tadi udah coba, nggak ada masalah sih. Ini layarnya udah oke. Dan dari cahayanya sih ya mirip-mirip aja sama cahaya yang sebelum. Dari tingkat kecerahan mirip-mirip, terus dia rasanya feel-nya juga ada beda jauh. Terus yang paling penting sih fungsinya ya, fungsi dari layarnya ini, touchscreen-nya itu berfungsi dengan baik. Oke, kita coba dulu mungkin untuk ya, oke, secara fungsi aman. Layarnya juga tampilannya bagus ya, jernih gitu. Tampilannya bisa tampil dengan jelas dan nggak ada masalah lagi. Oke, nah sekarang kita tinggal masang lemnya di sekitaran samping sini. Terus nanti kita bakal rekatkan menggunakan karet. Kalau misalkan orang-orang mungkin kalau ada yang punya tuh pakai penjepit ya, pakai klem gitu di samping-sampingnya gitu supaya si layarnya itu bisa ngerekat ke body dari si tabnya gitu. Tapi ya saya nggak punya, jadinya pakai karet pun bisa gitu. Oke, sip, let's go. Oke, jadi nanti ini memasukkan lemnya ini
di sekeliling sini nih. Tuh ya. Dan harus rapih. Nah, sekitar sini nih harus kita kasih lem dulu. Baru nanti terakhir kita taruh ininya. Oke. Bagus. Ada yang kesini tadi dikit, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita rapihin. Mudah-mudahan nggak ganggu sih. Oke, terus kita pasang perlahan. Asin, supaya dia bisa rapet nanti. Nggak apa-apa kalau misalkan ada ini sedikit yang nanti toh dia bakal istilahnya bakal bisa kekelupas sendiri. Oke, ini kita rapet-rapetin ya. Bismillah. Sisa-sisa sedikit tadi. Oke. Ya, oke guys. Ini bakal kita biarin dulu selama beberapa jam. Nanti kalau udah beberapa jam kita balik lagi, kita bongkar. Maksudnya kita buka ini ya karetnya. Terus nanti kita bakal cek apakah hasil pengelemannya dan perekatannya itu bagus. Setelah itu nanti kita bakal bersihin layarnya. Habis dibersihin layarnya kita bakal masukin lagi ke casingnya lagi. Oke, dah itu aja. Ya, let's go. A few moments later. Ya, oke teman-teman, ini sudah lewat beberapa jam, ya mungkin 2 jam lebih lah ya. Nah, ini mau kita cek apakah udah cukup rapet atau belum untuk si lemnya ini. Nah, kita bakal bongkar ya ini. Kita bukain dulu karetnya guys. Ya, ini dia hasilnya setelah dipasangin karet beberapa jam, 2 jam lebih lah ya. Nah, ini udah cukup rapat. Memang di sini ada bekas apa istilahnya? Retak lah ya, bukan retak sih, apa pocel gitu. Karena memang waktu itu pernah jatuh gitu. Jadi ya ini nggak bakal bisa perfect banget, tapi ya untuk kerapatannya ya cukup sih saya rasa. Nggak yang gimana, tapi ya oke lah gitu. Rapet sih, rapet karet. Aman ya. Dan yang penting dia tuh nggak jatuh. Itu dia. Sekarang kita mau bersihin sisa-sisaan dari karetnya pakai ini dia, alcohol swab. Ya. Kita bakal pakai secukupnya aja. Ya, jadi sebenarnya gitu aja guys, nggak beda jauh ya. Untuk perbaikan layar LCD dari tab ataupun smartphone itu mirip-mirip aja. Jadi ya kalian bisa buka sampingnya ini pakai heat gun, atau kalau nggak punya kalian bisa pakai yang namanya hair dryer. Kalau nggak punya juga
Ya beli dulu lah. Entah itu beli hair dryer buat istri atau buat pasangan, atau ya modal dikit beli kan gitu. Nah, adalah di e-commerce itu banyak. Nah, itu untuk buka kiri kanannya ya, ini samping layar LCD-nya. Terus nanti untuk LCD-nya bisa beli juga di e-commerce. Nah, itu saya beli di e-commerce apa ya namanya? Nanti saya cantumin deh di deskripsi, saya tampilin juga di layar ya. Nah, kalian bisa beli di situ, harganya murah untuk Realme Pad yang 2015 ini ya. Nggak kelihatan tapi ini harusnya bisa kebaca sedikit. Nah, kita lihat fokus. RMP 2015. 2105, sorry. 2105. Nah, ini. Ini kalian bisa beli di e-commerce dengan harga sekitar 200 ribuan aja. Jadi kalau kalian punya Realme Pad yang udah mati atau layarnya bermasalah, kalian bisa coba perbaikin sendiri ya. Oke. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share ya ke teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.